Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my English class for the 5th graders with me, Miss Nur. Kalau kalian suka videonya, klik like-nya ya. Subscribe ke channel ini dan nyalain notifikasinya agar kalian tahu kalau Miss Nur update video baru. Dan juga jangan skip videonya karena di akhir segmen ini, Miss Nur akan berikan poin tambahan untuk kalian yang berhasil menjawab pertanyaan yang Miss Nur berikan. Well kids, in this chapter we are going to talk about the simple present tense for the verbal form. Now, let's check this out. Baiklah anak-anak, sekarang Miss Nur akan menjelaskan tentang simple present tense. Nah, sebelumnya anak-anak sudah tahu belum apa sih yang dimaksud dengan simple present tense? Ayo, siapa yang tahu? Oke, sedikit Miss Nur kasih tahu, simple present tense itu merupakan pola kalimat yang digunakan saat kita hendak menjelaskan suatu kegiatan yang terjadi di masa sekarang pada saat ini. Nah, biar lebih jelasnya lagi, kita langsung aja yuk ke slide berikutnya. Oke, jadi simple present tense itu sebenarnya terbagi atas dua. Ada simple present tense dalam bentuk verbal dan ada dalam bentuk nominal. Nah, pada pertemuan kali ini, Miss Nur hanya akan membahas tentang simple present tense dalam bentuk verbal. Oke, sekarang dilihat ya. Di sini sudah dijelaskan simple present tense dalam bentuk verbal itu merupakan pola kalimat yang digunakan untuk menyatakan. Yang pertama, bisa menyatakan suatu peristiwa yang berlangsung saat ini. Jadi peristiwa yang berlangsungnya pada saat sekarang, pada masa sekarang. Nah, selain itu, simple present tense juga bisa menjelaskan peristiwa yang berlangsung berulang kali atau sudah menjadi suatu kebiasaan. Contohnya seperti kalian makan, lalu seperti kalian belajar. Nah, itu suatu kegiatan yang selalu kalian ulang sehari-hari. Itu merupakan pengertian dari simple present tense itu sendiri. Oke, sekarang kita berlanjut ke slide berikutnya, yaitu tentang time signal. Nah, time signal itu merupakan keterangan waktu yang digunakan dalam simple present tense. Contohnya apa? Yang pertama ada always atau selalu. Yang kedua ada often atau sering. Yang ketiga ada usually atau biasanya. Yang keempat ada never atau tidak pernah. Yang kelima ada seldom atau jarang. Yang keenam ada everyday atau setiap hari. Yang ketujuh bisa menggunakan 8 hours a day. Ini untuk contoh lain ya. Atau bisa diartikan 8 jam per hari. Bisa kita ganti dengan angka lain. Terus nomor 8 ada rarely yang juga berarti jarang. Oke, dan yang terakhir ada sometimes atau kadang-kadang. Oke, itu time signal yang kita gunakan ketika hendak menggunakan simple present tense. Sekarang kita beralih ke slide berikutnya. Di sini masuk ke patterns atau pola kalimat. Nah, pola kalimat dibagi 3. Ada dalam bentuk positif, negatif, dan interrogatif. Nah, yang sekarang kita akan bahas dalam bentuk positif dulu ya. Kita lihat di sini juga pola kalimat positif dibagi 2 ya, sesuai pada subject. So, it's according to the subject. Okay, if the subjects are I, you, they, or we, ya. Jadi kalau subjeknya I, you, they, we, atau bisa juga kalau kita ganti, itu kata ganti dengan kata ganti nama orang jamak, misalnya Miss Nur dan Budi. Nah, berarti itu masuk ke pola kalimat yang ini ya. Oke, jadi ulang lagi, kalau subjeknya I, you, they, we,
Maka pola kalimat yang kita gunakan untuk positifnya adalah yang pertama subject plus verb 1 plus object plus complement. Nih, jadi ingat rumus simple present untuk positif, subject plus verb 1 plus object plus complement. Nah, complement itu pelengkap, bisa kita gunakan kata keterangan dan lain sebagainya. Oke, ini untuk subjek Ayu Dewi. Sedangkan for the subject he, she, or it, ya, atau kata ganti orang, misalnya Miss Nur, Budi, Mr. Jos. Pokoknya nama orang atau kata ganti yang bentuknya hanya tunggal ya. Jadi untuk yang singular itu rumusnya berubah, berbeda dengan rumus yang pertama tadi. Rumusnya untuk yang positif subject plus verb 1 plus s or es at the end. Jadi verb satunya itu di akhirnya ditambahkan akhiran s atau es. Baru ditambahkan objek dan pelengkapnya. Jadi beda ya. Kalau di sini verb 1 aja ya. Jadi untuk Ayu Dewi hanya menggunakan verb 1. Sedangkan untuk he, she, it kita menggunakan verb 1 plus s or es. Oke, for example, sekarang di sini contohnya lihat. Ada kalimat they bring dictionary every Tuesday. Mereka membawa kamus setiap hari Selasa. Nah, kata they di sini itu bisa berupa subjek. Jadi they di sini merupakan subjek. Lalu kata bring di sini merupakan verb 1. Ya. Lalu dictionary merupakan objek. Every Tuesday merupakan complement. Dan di sini Miss Nur lingkari kata every. Nah, every ini yang merupakan time signal dari simple present tense seperti yang tadi sudah di slide sebelumnya ya. Oke, selanjutnya sekarang kalau untuk subjek he, she, it. Nah, dengan kalimat yang sama tapi beda pola. Kalau untuk he, she, it di sini Miss Nur punya kalimat he brings dictionary every Tuesday. He di sini sebagai subjek, lalu brings verb 1, brings-nya ini sebagai verb 1, dan dia punya perbedaan. Kalau di Ayu Dewi kata bring-nya without s, jadi nggak ada tambahan s. Sedangkan di sini ada brings, ada s-nya. Karena subjeknya merupakan bentuk singular. Jadi hanya tunggal. He. Karena tadi di sini rumusnya he, she, dan it. Maka harus tambahkan s atau is. Ya. Jadi he-nya sebagai subjek, brings-nya sebagai verb 1 plus s, dictionary sebagai objek, every Tuesday sebagai complement, dan kata every sebagai time signal. Oke, next untuk contoh yang kedua. Di sini ada kalimat you watch television every day. Kata you di sini menandakan subjek, watch menandakan verb 1, television menandakan objek, dan every day menandakan complement. Jadi kalimatnya menjadi you watch television every day. Sedangkan untuk subjek he, she, it dengan kalimat yang sama kita menggunakan kata she watches television every day. Beda ya, kalau tadi you watch television, sekarang she watches. Ada penambahan es di sini setelah subjek. Kenapa ada tambahan es? Karena subjeknya berupa she atau singular, ya. Jadi karena bentuknya she atau tunggal, kata ganti tunggal. Jadi kita tambahkan es. Nah, Miss, bagaimana sih Miss caranya? Kok yang satu ditambahkannya es, yang satu pakainya es? Ayo, siapa yang tahu? Ada yang tahu nggak? Oke, kalau masih bingung, masih belum paham, belum tahu, kita lanjut ke slide berikutnya ya.
Oh ya, sebelumnya di sini she-nya sebagai subjek, watches-nya sebagai verb 1 plus S, television-nya sebagai objek, dan kata everyday sebagai complement. Lalu, kata everyday ini juga merupakan time signal dari simple present tense. Oke, kita lanjut ya. Next. Nah, sekarang kita masuk ke tambahan atau additional. Tadi tuh yang kenapa Miss yang satu pakai S, satu pakai IS. Nah, di sini kita harus tahu kalau kalian bertemu dengan kata kerja yang berakhiran huruf SS atau CH atau SH atau X dan yang terakhir O. Ingat kalau kalian bertemu kata kerja atau verb 1 yang berakhiran huruf ini, yang Miss Nur lingkari ini, itu berarti kalian menambahkannya adalah ES atau IS. Jadi verbnya ditambahkan IS. Kalau akhiran hurufnya SS, CH, SH, X, dan O. Oke, sedangkan selanjutnya untuk contohnya dari kata discuss. Nah, discuss ini berakhiran SS, maka kita ubah jadi discusses. Dapat akhirannya IS. Lalu ada kata catch. Catch menjadi catches. Karena berakhiran CH, maka jadi catches, ditambahkannya IS. Lalu ada wash. Wash. Karena SH, maka ditambahkan IS jadi washes. Lalu ada box, berakhiran X menjadi boxes. Dan yang terakhir ada go, karena akhirannya O, maka kita tambahkan IS jadi goes. Oke, itu contoh yang pertama. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke additional yang kedua ya. Nah, di tambahan selanjutnya itu ada kata kerja yang berakhiran huruf konsonan dan Y. Jadi kalau kalian bertemu dengan verb yang berakhiran huruf konsonan dan huruf Y secara bersamaan ya, dia bersamping-sampingan, maka tidak lagi menggunakan IS tambahan verbnya, melainkan tambahannya menjadi IES. Jadi verb plus IES. Itu kalau konsonan dan huruf Y. For example, contohnya misalnya kalau ketemu kata carry. Carry di sini ada R dan Y, ada R dan Y. R itu sebagai konsonan, huruf mati, lalu ada huruf Y. Nah, kalau ada ketemu konsonan dan Y, maka huruf Y-nya di sini kita ganti menjadi huruf I. Baru ditambahkan akhiran IS, maka dari carry menjadi carries. Selanjutnya ada kata study. Study di sini ada D dan Y. D, N, Y. Ya. Nah, D-nya sebagai konsonan, Y-nya sebagai huruf yang tertera di rumus ya. Jadi dari study, D, Y-nya diganti huruf I menjadi studies. Yang terakhir ada kata worry. Worry, R di sini sebagai konsonan, lalu ditambahkan Y. Maka huruf Y-nya berubah jadi I menjadi worries. Nah, itu kalau kalian ketemu konsonan dan Y, maka ditambahkan IES atau IES. Next, selanjutnya, sekarang kalau bertemu verb yang berakhiran huruf vokal plus Y. Kalau tadi di sini konsonan huruf mati ya. Kalau di sini justru huruf hidup, huruf vokal. Kalau ketemu huruf vokal dan huruf Y, maka verbnya ditambahkan akhiran S, cukup S aja. Oke? Contoh. Oke, di sini ada kata play. Nah, anak-anak lihat, sekarang ada huruf play. Play itu berakhiran huruf A dan Y. A ini sebagai huruf vokal dan Y-nya sebagai rumusnya. Jadi kalau ketemu huruf vokal dan Y, maka cukup tambahkan akhiran S pada akhir verbnya. Seperti contoh lain, ada kata say.
Say menjadi says karena A-nya sebagai huruf vokal dan Y. Maka tinggal tambahkan S aja di belakangnya. Lalu ada kata enjoy. Enjoy di sini ada huruf O. O itu sebagai huruf vokal ya. Lalu ada Y. Nah, karena bertemunya huruf vokal dan Y, maka tinggal tambahkan S aja. Jadi enjoys. Nah, mudah kan anak-anak? Sekarang kita masuk ke pola kalimat berikutnya ya, yaitu dalam bentuk negatif. Oke, sekarang kita lihat. Nah, pola kalimat simple present yang kedua itu adalah bentuk negatif, or you can say negative form. Nah, tidak terlalu jauh berbeda dengan yang positif. Negatif pun dibagi sesuai pada subjek, oke? So, if the subjects are I, you, they, dan we, or we can say Miss Nur and Mr. Badrun, my mother and my father. Jadi kalau dalam bentuknya plural atau jamak, maka rumus yang kita gunakan adalah subject plus do not, atau jika disingkat jadi don't, plus verb 1, plus object, dan plus complement. Oke? Nah, tapi jika subjeknya berasal dari he, she, or he, or it, ya. Ingat, he, she, it. Berbeda. Kalau tadi pada Ayu Dewi yang digunakan do not, sedangkan kalau he, she, it yang kita gunakan does not, atau disingkat jadi doesn't. Untuk rumusnya sama ya. Subject plus does not plus verb 1. Nah, kalau dalam positif, verb 1-nya ditambahkan akhiran S. Nah, untuk negatif, tidak usah. Untuk verbnya jangan ditambahkan S atau IS lagi ya. Kenapa? Karena S dan IS-nya sudah bergabung pada kata do. Jadi, does. Nah, jadi S-nya sudah ada di sini. Maka verbnya tidak usah diganti lagi. Tidak usah ditambahkan huruf S lagi ya. Oke. Contoh, yang pertama ada kata they don't bring dictionary every Tuesday. Nah, kata they di sini sebagai subjek, don't bring, kata don't di sini sebagai do not, bring sebagai verb 1, dictionary sebagai objek, and every Tuesday sebagai complement. Sedangkan kata every di sini menunjukkan time signal yang digunakan dalam simple present tense. Oke, sekarang contoh bentuk he, she, it. Nah, semuanya lihat di sini ada kata he doesn't bring dictionary every Tuesday. Kata he di sini berfungsi sebagai subjek, doesn't sebagai does not, bring sebagai verb 1, dictionary sebagai objek, and every Tuesday sebagai complement atau pelengkap. Nah, kalau kita perhatikan, jika subjeknya they, maka yang kita gunakan untuk menyatakan negatifnya do not atau don't. Sedangkan kalau subjeknya he, she, it, untuk menyatakan negatifnya kita pakainya does not or doesn't. Oke, jadi beda ya, ada is-nya untuk he, she, it. Oke, contoh selanjutnya ada di kata you don't watch television every day. Nah, you don't watch television every day. You-nya sebagai subjek, don't-nya sebagai do not atau negatifnya, watch-nya verb 1, television as object, and the last one every day sebagai complement. Nah, kata everyday di sini juga menunjukkan bahwa dia time signal from the simple present tense. Oke, beda dengan yang bentuk satu lagi. Di sini she doesn't watch television every day. Kalimatnya sama dengan yang pertama, hanya subjeknya berubah dari you jadi she. Nah, karena subjeknya she, maka tidak menggunakan don't ya, tapi doesn't. Ada tambahan is-nya di kata do-nya, jadi doesn't watch. Oke, dan kata everyday di sini juga merupakan time signal dari simple present tense. Oke.
Next, selanjutnya kita beralih ke bentuk interrogatif. Ya, bentuk interrogatif dari simple future tense. Seperti tadi kita bagi dua lagi. Ada dalam bentuk Ayu Dewi. Jadi jika subjeknya Ayu Dewi dan subjek he, she, it. Nah, sekarang kita lihat rumus interrogatif from Ayu Dewi ya. Untuk rumus interrogatifnya sebenarnya mudah. Kita tinggal menukar kata do dengan subjek. Jadi untuk interrogatif untuk subjek Ayu Dewi rumusnya ada kata do plus subjek plus verb 1 plus object and plus complement. Sedangkan untuk subjek he, she, dan it rumusnya does. Di sini pakai does karena tadi sudah is-nya berpindah ya. Jadi yang menggunakan verb plus is itu hanya di bentuk positif. Sedangkan untuk bentuk negatif dan interrogatif, verbnya tetap dalam bentuk pertama. Nah, is-nya diubah ke bentuk do. Dari do jadi does. Jadi untuk interrogatifnya, does plus subject plus verb 1 plus object plus complement. Contohnya, kita masih ambil dari kalimat pertama tadi ya. Nah, dari kalimat they bring dictionary every Tuesday, ketika kita mau bertanya maka menjadi do they bring dictionary every Tuesday. Di sini kasih tanda tanya ya. Misur lupa, mohon maaf, Misur lupa kasih tanda tanya. Nah, do di sini sebagai rumusnya, lalu they-nya sebagai subjek, bring-nya sebagai verb 1, dictionary sebagai objek, and the last every Tuesday sebagai complement. Dan lagi-lagi kata everyday merupakan time signal dari simple present tense. Sedangkan bentuk interrogatif dari subjek he, she, it menjadi does he bring dictionary every Tuesday. Nah, does-nya di sini bukan pakai do lagi karena subjeknya sudah he, maka jadi does. Does he bring dictionary every Tuesday? Kata does di sini sebagai rumus, lalu he-nya sebagai subjek, bring-nya verb 1, dictionary as object, and every Tuesday as complement. And kata every sebagai time signal. Oke, selanjutnya di contoh nomor 2, di kalimat positif tadi merupakan kalimatnya nih ya, you watch television every day. Nah, sekarang kita mau ubah ke interrogatif, maka menjadi do you watch television every day? Karena subjeknya dalam bentuk you, maka yang kita gunakan adalah kata do. Ya, berbeda dengan kalimat selanjutnya. Dari does she watch television every day? Nah, jadi kalimat selanjutnya itu awalnya dari kata she watches television every day. Di positifnya ada es-nya di kata watch ya. Sedangkan dalam interrogatif is-nya digunakan pada kata do. Jadi menjadi does. Nah, lagi-lagi Misur mohon maaf, Misur lupa mencantumkan tanda tanya. Jadi nanti kalian jangan lupa tulis tanda tanya pada akhir kalimatnya ya. Oke, balik lagi ke sini. Kata does ini sebagai rumus, lalu she sebagai subjek, watch sebagai verb 1, television sebagai objek, and the last everyday as a complement. Dan kata everyday ini pun merupakan salah satu time signal dari simple present tense. Oke, gimana? Simple kan? Sesuai dengan namanya. Jadi sebenarnya simple present tense itu nggak terlalu sulit ya, mudah, sangat mudah sekali. Jadi ketika kamu hendak menyatakan suatu kegiatan yang kamu kerjakan di saat ini, di masa sekarang, atau mau menyatakan suatu kegiatan yang sering kalian ulang atau menjadi habitual action ya, jadi jadi kegiatan sehari-hari, itu bisa menggunakan simple present tense. Oke. Sekarang Miss Nur punya beberapa pertanyaan. Jadi ini kita buat latihan ya. Sekarang Miss Nur punya kata they watches television every night.
Oke, ulang ya. They watches television every night. Oke, kira-kira dari kalimat ini mana sih kalimat yang salah? Atau mana sih kira-kira bentuk katanya ini salah yang tidak sesuai dengan simple present tense itu sendiri? Ayo coba, siapa yang bisa tebak? Kira-kira apa jawabannya ya? Penasaran nggak? Oke, kita langsung jawab ya. Jadi dari kata they watches television every day, yang salah itu adalah kata watch-nya. Nah, karena di sini subjeknya they, maka kita tidak boleh menggunakan watches. Tidak boleh menggunakan akhiran is. Karena kata watches yang berakhiran is itu hanya boleh digunakan ketika subjeknya dalam bentuk he, she, atau it. Atau nama orang, misalnya Miss Nur, my father, my mother, the teacher. Pokoknya untuk kata ganti untuk subjek yang hanya ada satu orang, hanya singular ya. Oke, selanjutnya ada soal lagi. Soal berikutnya ada kata he doesn't cut the grass now. He doesn't cut the grass now. Kira-kira manakah kata yang salah? Coba, siapa yang tahu? Mau tahu? Mau tahu? Oke, kita lihat jawaban selanjutnya ya. Nah, jawaban yang tepat dari pertanyaan tadi adalah ada di kata cut. Kalau tadi he doesn't cut, ada akhiran s-nya di sini. Sedangkan di sini dia dalam bentuk negatif, sudah diwakilkan dengan kata does, doesn't. Jadi is-nya sudah berada di sini, maka verb-nya tetap berada pada posisi verb 1 without s. Ya. Oke, jadi karena sudah ada doesn't, cut-nya harus tetap berada pada posisi verb 1. Jadi jangan ditambahkan huruf S atau yang lainnya. Oke, gimana? Mudah kan? Nah, sekarang Miss Nur mau mengecek pemahaman kalian ya. Kira-kira kalau kalimatnya seperti ini, kalian bisa jawab atau enggak ya? Oke, kalimatnya adalah dia perempuan menyapu lantai saat ini. Miss Nur ulangi, dia perempuan menyapu lantai saat ini. Nah, tulis jawaban kalian di kolom komentar, nanti akan Miss Nur cek ya. Akan ada poin tambahan untuk kalian yang berhasil jawab dengan benar. Demikianlah pembahasan kali ini. Mudah-mudahan materi yang sudah Miss Nur sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua ya. Tetap semangat meskipun kita harus menjalani home learning. Jaga kesehatan dan selalu terapkan pola hidup sehat agar pandemi ini segera berakhir dan kita segera bertemu di kelas seperti sedia kala. Oke, Miss Nur pamit. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you!